Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Ardiansyah dari kelas Informatika A1 angkatan 2018. Di sini saya akan melaporkan mengenai progres atau proses dari pembuatan web saya. Ini adalah merupakan progres ketiga, di mana sebelumnya saya sudah memulai melakukan pembuatan dengan menyampaikan progres pertama dan yang kedua. Dan untuk progres yang ketiga ini, saya sudah masukkan beberapa perkembangan, masukkan beberapa fungsi baru. Jika kemarin pada progres 2, saya telah mulai membuat CRUD pada beberapa menu seperti tiket, event, dan juga band. Nah, sekarang untuk di band, saya memasukkan CRUD lagi. Masukkan CRUD yang sama seperti tiket dan event. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya, saya sudah memasukkan 2 data. Sebenarnya saya di sini sudah melakukan pagination, hanya saja saya belum membatas beberapa data per halaman karena di codingannya sendiri saya membatasnya 10 karena di sini saya baru masukkan jadi paginationnya belum terlihat. Jika paginationnya sudah saya atur seperti yang untuk tiket, saya sudah atur untuk satu halaman adalah satu tiket, maka akan seperti ini kelihatannya paginationnya. Nah, kemudian untuk yang di band sendiri di sini selain saya menambahkan untuk CRUD, nah di sini karena di sini ada gambar atau foto. Nah, di sini saya sudah memasukkan fungsi yaitu untuk change foto atau untuk mengganti fotonya. Atau jika kita ingin memasukkan misalkan form band baru. Nah, untuk memasukkan form band baru ini, kita tidak langsung memasukkan fotonya, misalkan untuk sebagai admin. Nah, untuk add new band misalkan. Nah, untuk masukkan band baru, nah hanya ada seperti nama band, history, tempat, dan tempat di mana band ini terlahir dan kapan tanggalnya. Kemudian kita tinggal add. Nah, untuk gambarnya sendiri, saya mengadaptasi fitur atau fungsi dari CatShop yang sudah saya kerjakan kemarin, yaitu menggunakan fitur untuk default fitur terlebih dahulu. Jadi, pada saat saya memasukkan band baru di sini, hanya kan di sini tampil default fitur atau fitur gambar yang default yang biasa. Nah, kemudian untuk merubahnya, saya di sini memasukkan fungsi change photo. Jadi, admin nanti tinggal merubah fotonya sendiri. Jadi, untuk CRUD dari fungsi band ini sendiri, kita memasukkan hanya datanya saja untuk pertama. Nah, kemudian untuk fotonya kita bisa langsung tinggal merubahnya. Nah, seperti ini. Sekarang current foto seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memilih file baru untuk menggantinya. Misalkan ini sebelumnya default picture, kita tinggal di sini memasukkan file yang baru. Nah, seperti di sini. Tinggal kita pilih yang mana, belum selesai. Kemudian untuk akun sendiri, untuk filter login, kemungkinan saya belum sempat untuk membuat. Ya, mungkin sambil berjalan di hari-hari selanjutnya saya akan mulai mengerjakannya. Nah, kemudian saya juga kemarin dalam proses progres yang ketiga ini memperbaiki beberapa tampilan yang sebelumnya kurang rapih, sekarang menjadi sudah tertata lebih baik. Misalkan di sini yang sebelumnya adalah logo atau nama dari bootstrapnya ini, saya sudah mengubahnya. Saya membuat logo saya sendiri. Kemudian di sini untuk logo di atasnya, untuk ikonnya sendiri saya sudah ganti. Kemudian merapihkan beberapa tampilan seperti di tiket ini agar terlihat lebih rapih. Nah, kemudian untuk di event ini sendiri sama, saya melakukan perbaikan pada tampilannya sendiri. Nah, jadi terlihat lebih rapih, lebih terlihat enak untuk dilihat, enak untuk dibaca. Nah, kemudian mungkin seperti itu dari progres yang ketiga saya, mungkin tidak banyak. Hanya saja saya kemarin fokus, sekali lagi saya berfokus pada tampilan. Mungkin karena saya sangat senang melihat tampilan yang sangat enak atau nyaman untuk dilihat. Untuk fungsi-fungsi lainnya mungkin kemudian sambil berjalan ke depannya nanti saya akan mulai mengerjakannya, mulai melakukannya lagi, melakukan perkembangannya. Nah, kemudian untuk database sendiri di sini saya sudah ada 3 database. Yang dari minimal 6, mungkin 3 lagi akan ada akun dan untuk merchandise dan transaksi. Mungkin jadi pas 6. Nah, misal di setiap database ini, misal untuk di database band, saya hampir di semua tempat ini saya menggunakan ID itu sebagai primary key-nya sendiri yang pasti. Nah, seperti ini tampilannya.
Ini nama band, ID-nya, ini history-nya, nah tempat, kemudian untuk tanggalnya, dan kemudian untuk fotonya di sini sudah terganti menjadi foto yang sudah kita ganti ini format JPG. Yang mana sebelumnya jika kita belum menggantinya atau belum melakukan change foto, di sini hanya ada akan default picture.png karena saya formatnya PNG. Nah, seperti ini struktur dari tabel fungsi band. Nah, ID, nama band, history, tempat, tanggal, dan foto. Nah, ini untuk bawaannya. Saya sudah melakukan setting yaitu di picture.png. Kemudian untuk event hampir sama. Di sini saya juga menggunakan ID sebagai primary key-nya. Nah, sini hanya ada satu data yang sudah terisi. Nah, seperti ini. Seperti biasa auto increment dan primary key-nya saya menggunakan ID. Chart dan untuk format tanggal sendiri saya di sini menggunakan date, jadi seperti memunculkan kalender untuk pemilihan tanggalnya sendiri, jadi memudahkan daripada kita harus mengetik. Dia terlihat lebih rapi dan nyaman untuk digunakan. Kemudian untuk tiket dan tabel tiket sendiri yang hampir sama, saya juga menggunakan ID. Nah, ini seperti ini strukturnya, seperti biasa ID-nya, auto increment dan primary key. Seperti itu, baru 3 tabel yang kemudian saya tinggal melakukan perkembangan selanjutnya. Ada 3 tabel lagi menjadi 6 tabel, yang mana akan melengkapi fungsi-fungsi di sini yang belum terisi seperti merchandise, transaction, dan akun. Yang mana saya juga belum melakukan filter untuk login, yang mana nanti akan membedakan hak akses. Nah, yang mana di sini, untuk user tidak akan bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti change, delete, dan untuk fungsi change dan delete, user hanya akan bisa menggunakan fungsi buy. Pembeli yang nantinya akan terarahkan ke transaksi. Nah, dan untuk new ticket ini hanya bisa digunakan untuk admin. User hanya bisa mengakses buy dan pagination. Sama halnya seperti di event. Nah, untuk di event sendiri nanti user tidak akan bisa melakukan change atau delete ataupun add new event. Hanya akan di sini ada pagination dan user hanya bisa membaca tentang sejarah event tersebut atau event yang akan datang selanjutnya. Kemudian sama juga untuk seperti band, user hanya bisa melihatnya tanpa bisa melakukan perubahan apapun. Nah, untuk fungsi seperti change, delete, atau change foto sendiri, dan untuk menambahkan daftar band baru hanya bisa dilakukan oleh admin itu sendiri, yang mana nantinya saya akan melakukan filter login pada fungsi-fungsi ini. Mungkin sekian saja progres ketiga dari saya. Mungkin memang belum banyak, nah saya kemarin lebih banyak merapihkan pada tampilan-tampilan atau codingan yang kurang enak untuk dilihat. Saya merapikannya menjadi lebih bagus dan lebih enak untuk dilihat. Dan kemudian juga saya kemarin melakukan menambahkan fungsi baru yaitu create pada band, dan juga menambahkan fungsi untuk upload file atau upload gambar, yang mana nantinya juga akan berguna pada fungsi akun. Nah, yang mana nanti di fungsi akun ini sendiri sama fungsinya seperti upload file, saya tinggal mengambil dari fungsi yang band. Nah, untuk foto ini sendiri saya nanti, karena ini saya rubah secara manual dari coding. Nah, untuk nantinya sendiri saya akan set ini atau setting ini menjadi default picture, dan yang kemudian nanti si user atau si admin bisa merubah foto profilnya sendiri dan juga bisa merubah biodatanya ini sendiri. Ya, mungkin hanya itu progres ketiga dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, masih jauh dari kata selesai, dan saya akan usahakan untuk segera selesai pada progres yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.